Novel Battle Through the Heavens. Sebelum menuju alur ceritanya, siapkan dulu ya guys ya, kopi, gorengan dan rokok Gudang Garam Jaya, rokoknya para dukun. Ahahaha. Oke, sugeng midangetaken. Bab 1 Hilangnya Jenius. Do Disciple, tahap ketiga. Menghadapi monumen pengujian ajaib ketika itu menampilkan 5 kata-kata menyakitkan yang besar, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dengan senyum kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang agak tajam menggali jauh ke dalam telapak tangannya, membawa rasa sakit sesaat. Xiaoyan, Do Disciple, tahap ketiga. Peringkat rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria paruh baya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria paruh baya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan, mengejeknya. Tahap ketiga. Seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang seperti melucuti rumah klan. Bagaimana mungkin seorang jenius terkenal dari Wultan City jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Ejekan dan tawa yang diarahkan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak, seolah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bernapas berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan kekanak-kanakan, mata hitam legam melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejeknya juga. Bibirnya, yang sebelumnya penuh ejekan diri, berubah menjadi pahit. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun lalu mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat padaku, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosok kesepiannya sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Selanjutnya, Xiao Mei. Mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi mereda dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajahnya yang kekanak-kanakan kecil dikombinasikan dengan ketidakbersalahannya menarik perhatian para penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan mata, monumen bersinar cerah sekali lagi. Do Disciple, tahap 7. Xiao Mei, Do Disciple, tahap ke-7. Peringkat tinggi. Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Tes, tahap 7, Do Disciple. Sungguh mengesankan. Pada tingkat ini, dalam 3 tahun dia akan menjadi Do Praktitioner sejati. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar keseluruhan pujian yang datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin melebar. Kesombongan, godaan yang begitu banyak gadis tidak dapat melawan. Saat mengobrol dengan sesama anggota kembarannya, garis pandangnya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok yang kesepian dari mereka. Dengan mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir, pada saat upacara kedewasaan datang, ia hanya akan bisa ditempatkan di peringkat anggota klan yang tingkatnya lebih rendah. Namun, dia, dengan kehebatannya, akan menjadi pejuang yang sangat penting dan diasuh dengan baik di klan. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Sebuah desahan yang tak dapat dijelaskan muncul darinya.
Xiao Mei berpikir kembali kepada pemuda itu sejak 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun dia mulai berlatih, dan pada usia 10 dia mencapai Do Disciple tahap ke-9. Di usia ke-11 ia menghancurkan penghalang Do Disciple tahap ke-10 dan memadatkan pusaran Do Disciple dengan sukses. Ia menjadi Do Praktitioner termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada waktu itu, kepercayaan diri serta kekuatan tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun yang lalu, pemuda jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak mutlak, menerima apa yang mungkin menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang ia lakukan untuk mengakumulasi dan memadatkan pusaran Do Disciple selama 10 tahun terakhir, hanya dalam satu malam, lenyap ke dalam kehampaan. Semua pusaran Do Disciple di tubuhnya perlahan hilang dengan waktu dan sebagai gantinya, kasihan untuknya tumbuh. Sebagai akibat kehilangan Do Disciple miliknya, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi jenius, dalam satu malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi, dan jatuh ke bawah, jatuh seperti ini mungkin hanya salah satu yang dia tidak pernah bisa pulih. Berikutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara penguji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera mereda. Setiap pandangan berubah. Di pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan anggun di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan bersih benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang sangat muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan negara begitu dia tumbuh dewasa. Gadis berbaju ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas ada beberapa liga di atas. Tidak heran orang-orang akan memiliki tindakan semacam ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya keluar dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh ke lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar lagi. Do Disciple, tahap ke-9. Peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun jatuh ke keheningan yang mendalam. Petik 2. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, betapa mengerikannya. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Nona Sun Er. Setelah kesunyian, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk bersiul, mata mereka penuh hormat dan kagum. Do Disciple sangat penting untuk menjadi Do Praktitioner. Do Disciple dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda, dan ketika tubuh mengakuisisi 10 tahap dari Do Disciple, itu bisa lebih baik menyingkat pusaran Do Disciple menjadi Do Praktitioner yang dihormati. Di kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil pada monumen, penguji setengah baya yang biasanya tidak peduli tersenyum, menghadapinya dan mengucapkan selamat kepadanya. Nona Sun Er, setengah tahun kemudian, kamu harus dapat memadatkan pusaran Doki. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi Do Praktitioner pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu mengangguk ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti.
Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat gadis-gadis sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang aku miliki sekarang bagi kamu untuk memanggil aku itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bersinar pelan dan berkata dengan getir. Dia, setelah putus asa untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er sebelum, untuk melakukan apa saja, pertama-tama kita harus bisa melepaskannya. Satu hanya benar-benar bebas ketika ia dapat mengambil dan melepaskannya dengan mudah. Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar bebas. Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang, apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku untuk memulai. Xiao Yan tertawa sendiri, mengatakan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis Xiao Sun Er sedikit berkerut sedikit, dan dia berkata serius, saudara Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kemuliaan dan rasa hormat yang hilang. Dia berhenti sejenak, wajah lembut putihnya memerah sedikit. Saat itu, akan ada banyak orang yang tertarik kepadamu. Petik 2. Haha. Mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa dengan canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadap ke belakang remaja yang kesepian, dia ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan bersisian dengannya. Sementara itu, dari belakang peluit serigala cemburu terdengar. Bab 2 Benua Doki. Bulan seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiao Yan berbaring di rumput dan di mulutnya ada seuntai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiao Yan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Dia tampak linglung. 15 tahun sudah, ya. Suara lembut yang tiba-tiba dilontarkan dari remaja muda tanpa peringatan apapun. Dalam pikiran Xiao Yan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru yang disebut bumi. Seperti misteri yang tak dapat dijelaskan mengapa dia akan berada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, ia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan kecil benua ini. Benua ini disebut benua Doki. Di benua itu, tidak ada banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya, tetapi sebaliknya, Doki adalah bintang utamanya. Di tanah yang luas ini, pelatihan Doki telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih di luar generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki sampai ke puncak. Doki dan manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian, Doki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Doki terus meningkat, begitu juga jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di benua Doki dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lebih jauh ke tingkat pemula, menengah dan tinggi. Teknik Doki yang kamu pelajari juga menentukan seberapa kuat kamu nantinya. Sebagai contoh, jika seseorang berlatih teknik peringkat medium Xuan kelas,
dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktekkan teknik peringkat kelas Huang. Di benua Doqi, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami kamu. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik kelas tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang kelas Combat Master. Selanjutnya adalah level teknik. Jika 2 orang dari kekuatan bawaan yang sama bertempur, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah teknik Do. Teknik Do adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengontrol Doqi, dan di tanah Doqi, teknik Do juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doqi di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi teknik Do berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas Huang dari teknik Do. Jika kamu ingin mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol lanjutan, kamu perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Doqi. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang orang lain sebelumnya telah tinggalkan, atau mereka yang memiliki kecakapan teknik Do yang cocok. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, kamu dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Semua dalam semua, jika kamu berhasil belajar teknik Doqi tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Doqi tingkat tinggi benar-benar sulit didapat sebagai orang biasa. Mereka yang terbuka untuk umum adalah normal, teknik kelas Huang. Bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, dalam klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Lion Wind Strike. Itu adalah teknik peringkat menengah gaya Xuan kelas menengah. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas D, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi yang kuat seperti negara. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Bagaimanapun, tidak ada yang absolut. Di dunia Doqi, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tidak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan-klan roh kelas tinggi yang pintar dan berbakat, dan bahkan orang-orang bawah tanah yang aneh dan kejam. Karena luasnya benua, pasti ada kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang-orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Doqi, ada satu kalimat terkenal, jika kamu terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin kamu akan menemukan diri kamu lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun garis ini tidak salah, dalam 1000 tahun sejarah di benua itu, tidak banyak cerita orang yang kuat karena kebetulan. Sebagai akibatnya, setiap hari, ada banyak individu yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan mukjizat. Untuk mengakses kubah teknik rahasia Doqi, kamu harus setidaknya menjadi Do Praktitioner penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Untuk Xiaoyan, tampaknya sangat jauh. Pu Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah maniak. Dia menghadap langit dan berteriak, "Sialan! Bagaimana aku bisa bermain untuk orang bodoh seperti ini?" Petik 1. Di masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa saja. Kekayaan, ketenaran dan keindahan tampaknya berjalan sejajar dengan kehidupannya, tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa di benua Doqi,
semangat kamu diputuskan saat lahir. Mungkin, ketika kamu tumbuh dewasa, itu akan memperkuat sedikit, tetapi tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat kamu menjadi lebih kuat. Itu adalah roh kuat Xiaoyan yang memberinya bakatnya, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi seorang jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang run of the mill seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih Do Practitioner, godaan untuk bisa mencapai ketenaran akan tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih banyak dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11 tahun, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan gelisah menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh saat ia berusia, seperti yang diharapkan. Penyerapannya terhadap Do Practitioner juga luar biasa cepat. Itu lebih cepat daripada pejuang terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Do Practitioner yang diserapnya tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mengalami pukulan besar dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih pakai. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiaoyan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya." Petik 1. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Xiaoyan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kamu datang?" Petik 1. Meskipun Do Practitioner hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan bintang 5 Do Practitioner, mungkin bahkan lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. Yan Er. Sudah sangat terlambat, mengapa kamu masih di sini? Dari dalam gugusan pohon, setelah beberapa saat terdiam, terdengar suara lembut. Pohon-pohon mengguncang sedikit dan seorang pria paruh baya melompat keluar, wajah tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria paruh baya itu mengenakan jubah abu-abu. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkannya. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiaoyan, bintang 5 Do Master, Xiao Zhan. "Ayah, mengapa kamu belum kembali untuk beristirahat?" Menghadapi pria setengah baya, senyum Xiaoyan menebal. Meskipun ia memiliki satu set kenangan lagi, ketika ia dilahirkan, orang di depannya memperlakukannya seperti cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi tumbuh sebagai gantinya. Ini mencolek hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan mengenalinya sebagai ayahnya. "Yan Er, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi siang ini?" Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. "Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan aku." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah Xiaoyan yang lembut, Xiao Zhan menghela nafas. Keduanya tenggelam dalam keheningan sejenak, sebelum Xiao Zhan berkata, "Yan Er, umurmu 15 sekarang, bukan?" Petik 2. "Ya, ayah. 1 tahun lagi."
Dan kamu harus menghadiri upacara kedewasaan, Xiao Zhan berkata. Ya, ayah, hanya 1 tahun tersisa. Kepala Xiaoyan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa yang dimaksud dengan upacara kedewasaan. Setelah upacara berlalu, untuk Xiaoyan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria pencarian teknik doki. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai do praktitioner pada usia 25 tahun, klan akan mengabaikan mereka. Maaf, Yan Er. Jika kamu tidak mencapai tahap ke-7 do disiple pada tahun depan, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantu kamu, tidak peduli betapa aku ingin. Dalam klan ini, aku bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga kakek-kakek tua yang menungguku melakukan kesalahan. Melihat Xiaoyan yang tenang, Xiao Zhan menjawab dengan perasaan bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, aku pasti akan mencapai tahap ke-7 do disiple. Xiaoyan meyakinkan ayahnya. 4 tahapan dalam 1 tahun. Ah, kalau itu aku dari sebelumnya, itu mungkin, tapi sekarang aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiaoyan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa getir tentang itu. Mengetahui posisi Xiaoyan dengan baik, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap do praktitioner dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiaoyan, dan tersenyum, mengatakan, sudah agak terlambat, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan kamu tidak boleh melewatkan upacara. Petik 1. Tamu, siapa? Xiaoyan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan tahu besok. Xiao Zhan mengedipkan mata Xiaoyan yang kesal, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan bekerja sangat keras. Xiaoyan menggosok cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan melintas. Berkedip, Xiaoyan menyadari itu bukan seseorang. Bab 3, Tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik dengan damai dan jatuh dengan irama napasnya. Semuanya hanya sangat alami. Dengan setiap napas yang dia ambil, aliran putih pucat dari apa yang tampaknya menjadi udara melesat ke hidung dan mulut lelaki muda itu, meremas ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu sedang bermeditasi, kilauan yang aneh namun redup muncul untuk sesaat pada cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghembuskan nafasnya dan membuka matanya, berkedip. Cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya, itu adalah doki yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha besar untuk mendapatkan doki, tapi sial, itu menghilang lagi. Tidak, tolong jangan. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk membuat doki menghilang dari tergelincir tetapi tidak berhasil. Saat sepotong terakhir doki meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi salah satu kemarahan dan putus asa dan suaranya naik dengan amarah. Dia melipat tangannya ke kepalan tangan dan dengan cepat mengepal dan membuka-buka mereka. Akhirnya, wajahnya berubah dari kemarahan ekstrim menjadi seringai paksa. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang kebas. Dengan hanya doki dari tahap ketiga, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamar polosnya, suara tua, keriput terdengar di luar pintunya. Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiranmu di aula. Pemuda itu adalah putra ketiga dari pemimpin klan, Xiaoyan. Di atasnya ada 2 bersaudara, tetapi mereka sudah meninggalkan klan untuk mencari petualangan.
Hanya di akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-lakinya, Xiaoyan, bahkan ketika dia jatuh dari kejeniusan menjadi sampah. Datang, Xiaoyan mengganti bajunya dan keluar. Di luar kamarnya adalah seorang tetua dalam jubah hijau. Ayo pergi. Melihat wajah baru pria muda itu, si tetua mengangguk. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki mantan bakatnya, dia mungkin akan menjadi Do Praktitioner yang hebat, seperti sampah. Elder dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiao Zhan dan 3 orang tua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah 4 adalah tetua lain dari klan. Para sesepuh ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan, tetapi tetap saja, mereka memiliki sedikit ucapan dan bukan pemicu. Di samping para tetua ini adalah pria-pria muda yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada 3 orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diceritakan Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada sesepuh yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun sesepuh itu tersenyum, mata mungilnya penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pemandangan Xiaoyan merosot lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. Do Grandmaster bintang 7. Orang ini adalah Do Grandmaster bintang 7. Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah pada yang lebih tua. Sang tetua lebih kuat dari ayahnya sendiri, faktanya, ia adalah 2 bintang utuh yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Do Grandmaster setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan semacam itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping tetua itu ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan tubuh yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas. Ini mewakili kekuatan pemuda, 5 bintang Do Praktitioner. Untuk bisa menjadi bintang 5 Do Praktitioner pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pria muda itu. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang layak, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan dari gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali mengirim tatapan padanya. Tapi, penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pria muda itu. Seluruh fokusnya adalah terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan bergeming. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei, tidak, dia lebih cantik daripada Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyainginya. Tidak heran orang-orang klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga yang rumit dari gadis muda itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting, melodi-melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada yang sedang berkembang dari gadis itu ada 3 bintang emas. Do Praktitioner bintang 3, gadis ini. Jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi mantan bakatnya. Tapi Xiao Yao memaksa matanya menjauh dari keindahan dingin. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yao yang tidak dewasa adalah jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri dari bertindak seperti jorok yang meneteskan air liur.
Tindakan Xiaoyan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan jenis yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiaoyan atas dirinya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 penatua. Berjalan cepat, Xiaoyan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan 3 tetua. Haha, Yan kamu datang. Di sini, duduklah. Melihat kedatangan Xiaoyan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiaoyan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiaoyan mengambil tempat duduk. Dengan sedikit tersenyum, Xiaoyan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya kursi. Hah, posisi aku di klan hanya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu lebih baik sebelumnya, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan aku di depan para tamu, para kakek tua ini. Xiao Yao mengolok-olok dirinya sendiri, dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menghalangi emosi yang membuncah di dalam dirinya. Melihat Xiaoyan yang tidak bergerak, anggota klan muda mengeluarkan tawa lembut, mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiaoyan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiaoyan. Pandangan marah melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang bengkok. Tetua kedua, kamu. Oh, maaf banget, aku tidak percaya bahwa aku lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan pergi mencari seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk dahinya dalam suatu tindakan mengkritik diri, tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiaoyan, ayo duduk di sini. Suara yang jelas dari seorang gadis terdengar di seberang aula. 3 tetua menegang, tatapan mereka beralih ke Sun di sudut. Mulut mereka bergetar tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiaoyan. Melihat wajah Xiao Sun yang tersenyum, Xiaoyan membeku sejenak. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun di bawah tatapan iri anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, dia menjatuhkan diri di sebelah Sun Xiaoyan berbisik, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan aku lagi. Xiao Sun tersenyum ringan, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari rampingnya membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai melalui halaman, Sun tiba-tiba mengeluh, Saudara Xiaoyan, kamu belum duduk di samping aku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kamu jenius dalam klan, bukankah itu mudah bagimu jika kamu menginginkan teman? Melihat wajah Sun yang kesal, Xiaoyan tertawa kecil. Tapi masalahnya, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6. Dan kemudian seseorang tertentu menggunakan teknik canggung dan lemah dopraktitioner untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan membuat dirinya berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiaoyan, apakah kamu tahu siapa dia? Sun berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu, pada kenyataannya, aku hampir tidak bisa berjalan, bagaimana aku tahu? Jantung Xiaoyan mulai berdegup kencang. Memaksa membuka senyum, Xiaoyan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiaoyan, sedikit senyum melayang di wajah Xiao Sun Pandangannya bergerak kembali ke buku di pangkuannya dan seolah-olah berbicara sendiri, dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya dengan niat baik, aku seorang gadis kan. Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang dengan sembrono menyentuh aku? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, Petik 2. Mulut Xiaoyan mulai bergerak-gerak keras, menjaga pandangannya lurus, dia menutup mulutnya dengan erat.
Bab 4 Fraksi Mistik Laut. Di aula utama, Xiao Zhan dan 3 tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh. Tamu itu sepertinya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali ketika sepertinya dia akan memulai pembicaraan, dia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topiknya. Setiap kali dia melakukan ini, gadis yang lembut di sampingnya akan memberikan orang tua pandangan yang halus namun tegas. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiao Yan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiao Yan akan jatuh tertidur dari kebosanan, Sun Er yang di sampingnya membuka buku kunonya dan meminta Xiao Yan. Apakah kamu tahu? Xiao Yan penasaran memandang Sun Er. Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung lengan jubah mereka? Sun Er berkata sambil tersenyum ringan. Oh, Xiao Yan melihat ke arah lengan jubah ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol bordir dari pedang yang berkilau di awan. Mereka berasal dari fraksi mistik laut, tanya Xiao Yan dengan bingung. Meskipun Xiao Yan tidak pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiao Yan tinggal di sebuah kota bernama Wutan City yang merupakan bagian dari Jia Ma Empire. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Jia Ma Empire, kota ini masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meski memiliki Magic Monsters Mountain Range di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiao Yan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada 2 klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun darah dan perselisihan, mereka tidak dapat mengambil alih klan Xiao. Jika klan Xiao adalah kekuatan terkuat di Wutan City, maka fraksi mistik laut akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Jia Ma Empire. Perbedaan antara klan Xiao dan fraksi mistik laut sangat besar, sampai pada titik di mana ayah Xiao Yan, Xiao Zhan, yang biasanya memasang wajah ketat dan kasar, sangat hormat di depan para tamu ini. Mengapa mereka ada di sini? Xiao Yan berbisik. Jari ramping Sun Er berhenti. Mungkin itu terkait dengan kamu, saudara Xiao Yan. Tapi aku tidak punya hubungan dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiao Yan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah kamu tahu nama gadis itu di sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, tahukah kamu? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang Sun Er tunjukkan. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran melayang di wajah Sun Er. Xiao Yan menegang. Nalan Yanran, cucu perempuan Nalan Jie, Komandan Leonhard dari Jia Ma Empire. Dia tunangan aku yang ditetapkan di antara keluarga kami, sebelum aku lahir. Petik 2. Hehe, kakek dan Nalan Jie seperti saudara sedarah dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kau lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan dan seiring waktu berlalu, hubungan klan Xiao dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan melihat Xiao Yan yang terserap di Sun Er cerita. Nalan Jie tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan pada janji. Pernikahan itu telah diputuskan olehnya sehingga meskipun namamu sudah cukup buruk selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk membatalkan pernikahan. Petik 2. Si kakek tua itu benar-benar keras kepala, Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan terakhir dalam semua hal dalam keluarga sehingga meskipun dia sangat menyukai cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang telah melangkah menentang pernikahan. Mata indah Sun Er dengan ringan melirik Xiao Yan sebelum melanjutkan. Tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi siswa di bawah pimpinan faksi mistik laut. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka,
mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikannya dengan saudara Xiao Yan. Petik 2. Maksudmu, bahwa dia datang untuk membatalkan pernikahan. Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak ingin dia sebagai suaminya melainkan karena Nalan Yanran mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh klan sekarang. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormatnya dalam klan. Xiao Yan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk, berpikir, jika aku adalah seorang Dou Master, siapa yang berani menginjak-injak martabatku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang Dou Master, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Cloud, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dou Master, berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi dalam seluruh sejarah daratan Doqi. Dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda sekarang menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia Doqi. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut berkata, "Saudara Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kehilangannya sendiri. Aku percaya bahwa dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini." Petik 2. Menyesal. Xiao Yan mencemooh. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er. Bagaimana kamu begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja kamu katakan, ayah aku mungkin bahkan tidak tahu beberapa dari mereka. Bagaimana kamu tahu semua ini? Petik 2. Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apapun. Melihat penghindaran Sun Er tentang masalah ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Tak lama kemudian, orang tua Sun Er menjadi subjek tabu, sesuatu yang tampaknya takut mereka bicarakan. Untuk Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan. Menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Cloud untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini tentu menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Kemarahan mulai terbangun dalam hati Xiao Yan. Novel Battle Through the Heavens Battle Through the Heavens, Chapter 5 Indo Bahasa Indonesia, Word Novel. Sunting terjemahan. Baca beberapa hal berikut sebelum melakukan edit terjemahan. Battle Through the Heavens, Bab 5. Bab 5 Bubuk Geteringki. Ahem. Elder berjubah putih itu membersihkan tenggorokannya dan berdiri. Sambil menyatukan tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Zhan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuanmu untuk sesuatu. Petik 2. Tentu saja, Geye, jika kamu memiliki masalah, beritahu aku. Jika aku dapat membantu kamu menyelesaikannya, maka aku pasti tidak akan berani berkata tidak. Bagi tetua yang mengunjungi, Xiao Zhan tidak menolak tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji apapun. Pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sampingnya. Aku minta maaf, gadis ini. Xiao Zhan melihat gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yun Jun, dia baru berusia 8. Setelah belajar di fraksi Mystic Cloud selama 5 tahun, dia telah banyak berubah.
Sebelum dia masih kecil tapi sekarang dia adalah remaja yang sedang mekar. Namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, aku belum datang untuk menghormatiku dalam waktu yang lama. Itu salah aku bahwa itu kamu tidak mengenali aku. Nalan Yanran dengan manis berkata. Hehe, Yanran, aku mendengar bahwa itu kamu telah menjadi seorang siswa di bawah Yunjun. Pada saat itu, aku pikir itu hanya rumor tanpa dasar, tapi sekarang aku menyadari bahwa itu benar-benar nyata. Bakat luar biasa apa yang harus kamu miliki? Xiao Zhan memuji. Itu hanya keberuntungan. Tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pemimpin Xiao, permintaan yang aku miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Geye terus tersenyum, tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumannya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi-fraksi Mystic Cloud adalah salah satu orang paling penting di seluruh kekaisaran Jiama. Xiao Zhan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang akan dia butuhkan Xiao Clan untuk membantu? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, apakah itu? Sebuah pikiran mengembara melintasi pikiran Xiao Zhan yang menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar. Untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Zhan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong katakan padaku apa permintaan fraksi. Geye ragu-ragu tapi dia berpikir tentang berapa banyak pemimpin fraksi memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya, pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan dalam faksi. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi. Faktanya, pemimpin faksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin faksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin faksi di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Petik 2. Mengambil napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kami bertanya Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa itu Yanran dan Xiao Clan memiliki proposal pernikahan. Karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Zhan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 tetua klan terkejut oleh kata-kata Geye tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Zhan dengan gembira dan cemooh. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? 3 tetua berpikir dengan jahat. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang diatur antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah menanyakan kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Tatapan mereka terhadap Xiao Yan penuh dengan cemoohan dan kebencian. Melihat wajah gelap Xiao Zhan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, aku tahu bahwa itu permintaan ini sedikit di atas, tetapi karena pimpinan faksi memintanya, tolong batalkan pernikahan. Dengan tidak berdaya mengeluarkan nafas, Geye dengan ringan berbisik kepada Xiao Zhan. Tangan Xiao Zhan melengkung menjadi tinju. Sebuah doki hijau perlahan-perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa yang ilusi di depan wajah Xiao Zhan. Metode kirahasia Xiao Clan, kemarahan singa furious. Level, Suan Tengah. Melihat reaksi Xiao Zhan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran di belakangnya dan dalam cakar elangnya seperti tangan hijau doki berkumpul. Doki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode Ki Mystic Cloud, Greenwood Sword. Level, Suan rendah. Dengan dirilisnya Doki, Yon lemah Gakers di aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka kencang. Ketika napas Xiao Zhan menjadi lebih intens, 3 tetua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu melalui lorong. Xiao Zhan, stop. Jangan lupa,
Kamu adalah pemimpin klan Xiao Clan. Petik 2. Xiao Zhan menegang dan doki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Zhan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi memperhatikan kepala Yanran yang diturunkan. Akhirnya, katanya adalah nada serak, "Nalan, kamu punya nyali. Dengan seorang anak perempuan seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su." Petik 2. Nalan Yanran mengejang, "Paman Xiao. Tidak, panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Aku tidak pantas disebut paman, kamu adalah pemimpin fraksi masa depan dari fraksi Mystic Cloud. Di masa depan, kamu mungkin adalah salah satu orang paling penting di daratan Doki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat sederhana, dia tidak pantas untukmu." Petik 2. Terima kasih, pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Zhan, wajah Geye menjadi cerah. Meminta maaf, dia mengatakan, "Pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi memahami bahwa itu permintaan hari ini cukup tidak sopan. Karena itu, dia meminta aku untuk membawa sesuatu, tolong terima ini sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kami." Geye menyentuh sebuah cincin di tangannya dan tiba-tiba kotak giok pan green muncul di tangannya. Hati-hati membuka kotak itu, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Keingintahuan tiga elder mendapatkan yang lebih baik dari mereka dan mereka menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi kotak Ki Gathering Powder. Bersambung ke bab 6 ya kakak cantik dan babang tampan.